Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirin Nadia Lutfiatul Muna, mahasiswa Rambut 2 PPSI dengan NIM 21014210117. Pada presentasi video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori formalisme Rusia. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata forma Latin yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra. Bentuk dari karya sastra itu sendiri meliputi ritma, rima, bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Formalisme Rusia adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok yang mengembangkan sebuah metode yang mereka sebut sebagai metode formal. Formalisme Rusia lahir pada tahun 1914 diantar oleh esai Victor. Esainya tersebut dipandang sebagai penghubung antara kaum futuris dan kaum formalisme Rusia. Kaum futuris adalah inspirator munculnya formalisme Rusia. Selanjutnya, sejarah formalisme Rusia. Munculnya formalisme Rusia tidak dapat dipisahkan dari gerakan futurisme. Antara tahun 1910 sampai 1915 di Italia dan Rusia, muncul gerakan avant-garde yang dikenal sebagai gerakan futurisme atau masa depan. Mereka menolak dan memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan. Mereka memuja zaman modern dengan mesin-mesin yang bergerak cepat karena berperan dalam membebaskan rakyat tertindas. Gerakan ini sangat radikal sehingga mendorong ke arah kekerasan dan perang. Menurut kaum futuris Rusia, sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan, baik dalam tema teknik dan mesin maupun dalam bentuknya yaitu otonomi bahasa dan seni. Kaum futuris inilah yang mendorong studi bahasa sastra dengan meneliti ciri kesastraan dalam teks sastra secara otonom. Formalisme Rusia juga timbul sebagai reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Selanjutnya, gagasan pokok formalisme Rusia. Yang pertama, ada defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi adalah teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah ini dikemukakan oleh Shklovsky. Dalam proses penerapannya, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Yang kedua, teori naratif. Dengan menerima konsep struktur, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur dengan bahan material tak terorganisir menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Yang ketiga, analisis motif. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Motif merupakan unsur arti paling kecil dalam cerita. Yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalisme yang terlalu terpaku pada aspek sarana kesusastraan tanpa menempatkannya dalam konteks tertentu. Dalam pemakaian bahasa sastra,
fungsi puitis paling dominan. Selanjutnya, konsep dasar formalisme Rusia. Terdapat 4 konsep dasar. Yang pertama, konsep formalisme Rusia tentang puisi. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra secara menginti. Menurut mereka, definisi puisi adalah susunan tuturan yang kedalamnya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. Yang kedua, konsep formalisme Rusia tentang prosa. Mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatis dalam pengamatan dan penerapan pembaca didobrak dengan sarana bahasa sastra. Yang ketiga, fakta sebagai landasan fabula. Pada dasarnya, Suzette merupakan defamiliarisasi dari fakta yang merupakan landasan fabula. Penyebab munculnya fabula salah satunya adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau disebut juga fakta. Yang keempat, defamiliarisasi. Diketahui bahwa konsep mengenai proses perwujudan karya sastra yang merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif disebut sebagai defamiliarisasi. Selanjutnya, ringkasan analisis karya sastra dalam novel Entrok karya Oki Madasari dalam kajian formalisme Rusia. Yang pertama, identitas artikel. Judulnya Ode Baru sebagai landasan fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari yang ditulis oleh Alfian Rohmansyah dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Latar belakang. Dimulai dari permasalahan yang timbul akibat Ode Baru yang sering menggunakan kekuatan untuk mendapatkan uang. Dalam novel ini, pengarang mengambil fakta sejarah pada zaman Orde Baru di Indonesia pada era tahun 1950 sampai 1999 sebagai latar dalam novelnya. Kemudian, kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru dengan teknik penceritaan tertentu yang menyebabkan pembaca dapat merasakan kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada novel ini, pengarang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia dapat dimanfaatkan oleh pengarang sebagai proses pembuatan karya sastra. Selanjutnya, teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori formalisme Rusia, yaitu konsep mengenai fabula dan Suzette. Penulis melakukan kajian terhadap novel ini untuk menentukan bagian-bagian cerita yang merupakan defamiliarisasi dari fakta yang dijadikan landasan fabula. Selanjutnya, bagian yang dianalisis. Dalam novel Entrok karya Oki Madasari ini, bagian yang dianalisis adalah fakta-fakta mengenai peristiwa pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula. Hal ini ditunjukkan dari rangkaian peristiwa yang tercantum dalam novel yang sangat berhubungan dengan fakta-fakta yang ada dalam dunia nyata dan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Selanjutnya, hasil. Fakta yang menjadi fabula dalam novel Entrok adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Berikut ini beberapa contoh fakta peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula. Yang pertama, pemilihan umum pada masa Orde Baru. Pada pemilu pertama masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1971, Partai Golkar memperoleh kemenangan mutlak. Peristiwa pemilu pertama ini kemudian digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Yang kedua, pembunuhan misterius. Pembunuhan misterius ini dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat seperti perampok,
preman, dan sebagainya. Peristiwa ini berawal dari keluhan masyarakat karena makin meluas dan seriusnya gangguan keamanan. Berdasarkan keluhan tersebut, pemerintahan Soeharto memberi jawaban dengan menghabisi para pengganggu keamanan dengan membunuh mereka secara rahasia serta di luar jalur hukum. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priok. Dalam kerusuhan massal tersebut, umat Islam berhadapan langsung dengan aparat militer yang bersenjata. Puluhan orang tewas dalam peristiwa tersebut. Peristiwa Tanjung Priok ini merupakan klimaks dari serangkaian kekecewaan umat Islam atas sejumlah kebijakan pemerintah Orde Baru. Yang keempat, peledakan stupa Candi Borobudur. Peristiwa peledakan di Candi Borobudur terjadi pada tanggal 15 Januari 1985. Pelaku dari peledakan tersebut disinyalir bukanlah dari kalangan pemerintah, tetapi berasal dari umat Islam. Dalam persidangannya, jaksa menuduh bahwa tindakan pengeboman terhadap Candi Borobudur tersebut merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawan terhadap peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan puluhan nyawa umat Islam. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.